PPIH tahun 2025 rahimahumullah. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, iman, Islam, wabil khusus telah memberikan ma'unah pertolongan kepada kita sehingga kita dapat khidmah melayani Duyufur Rahman, melayani tamu Allah, melaksanakan ibadah haji Arafah, Muzdalifah, Mina, dan ziarah Rasulullah SAW di Madinatul Munawwarah dengan lancar, dengan tertib, tidak ada satu halangan apapun. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, pasca haji yang telah kita laksanakan bersama, tentu saja kita harus dapat memetik pelajaran dan hikmah dari pelaksanaan haji yang telah kita laksanakan. Pelajaran dan hikmah ini merupakan kado istimewa bagi kita untuk kita bawa ke tanah air kita, untuk kita bawa ke keluarga kita, lingkungan kita, dan ke bangsa dan tanah air kita. Ada beberapa hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik dari pelaksanaan haji. Yang pertama, bahwa haji merupakan ibadah totalitas, ibadah yang meliputi, mencakup berbagai aspek dan berbagai dimensi kehidupan kita. Yang pertama, haji sudah pasti terkait dengan fisik kita, sehingga haji disebut dengan ibadah badaniyah atau ibadah jasadiyah. Ibadah badaniyah, ibadah jasadiyah ini kita dapat memetik pelajaran dan hikmah secara langsung bahwa ibadah haji yang terkait dengan fisik kita, yaitu dapat menyehatkan fisik kita. Ada banyak teman-teman atau jamaah haji yang dulu agak tidak pernah olahraga, di haji ini dituntut untuk olahraga. Rasulullah SAW mengatakan, harik burik, bergeraklah, burika, maka engkau akan mendapatkan keberkahan. Yang terpenting adalah keberkahan sehat. Yang kedua, ibadah haji juga mencakup ibadah maliyah, ibadah ekonomi, ibadah finansial. Tentu saja kita ketahui bersama bahwa orang yang haji wajib istitoah, di antaranya yaitu finansialnya memadai dan fisiknya sehat. Lebih jauh dari itu, kita dapat mengambil pelajaran bahwa sejatinya haji pun dalam aspek ekonomi itu dapat menggerakkan ekonomi umat Islam dunia. Dan tentu saja kita dapat mengambil pelajaran dari ibadah haji sebagai ibadah maliyah, yaitu kita dapat melaksanakan dam. Dam itu merupakan satu manifestasi haji dalam aspek kepedulian sosial kepada sesama. Dan itu ada dua aspek. Yang pertama iraqatud dam, yaitu mengalirkan darah. Yang kedua adalah manafi'un linnas, bermanfaat bagi
manusia, wabil khusus bagi orang-orang yang membutuhkan. Kita tahu bahwa di Indonesia problem yang paling krusial adalah stunting, gizi buruk, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak beruntung dalam hidupnya itu jarang menemukan makanan yang bergizi. Dengan dam tentu saja sudah pasti di situ terdapat gizi yang baik. Dan yang ketiga, ibadah haji adalah ibadah ruhaniyah. Ibadah yang kita dapat gambarkan seperti madrasah atau pondok pesantren ruhaniyah. Kita mesantren selama ibadah haji ini, pesantren ruhaniyah, kita jauh dari sanak saudara. Kita tidak boleh melakukan hubungan suami istri, wala rafata wala fusuqa wala jidala fil had, sebagaimana di dalam Al-Qur'an. Di dalam ibadah haji ini kita dituntut untuk tajarrud, menyewijikan atau cinta kasih kita dan spiritual kita, totalitas kita itu hanya untuk Allah. Di dalam haji pun kita betul-betul mendapatkan pencerahan spiritual. Dari pencerahan spiritual ini kita berharap agar kita belajar untuk tidak ketergantungan kepada materi, ketergantungan kepada selain Allah. Ketergantungan kepada selain Allah ini adalah sumber problem bagi umat manusia. Kemelekatan kepada selain Allah yang sangat akut akan berdampak pada merasa kehilangan ketika berpisah, dan seolah-olah itu adalah akhir dari sebuah kehidupan. Padahal semua itu adalah kehendak Allah dan takdir Allah. Dengan ibadah haji kita disadarkan bahwa kita betul-betul harus komitmen kepada ketauhidan kita, bahwa di atas segalanya apa yang telah terjadi itu adalah kehendak dan qadratullah. Jamaah salat Jumat yang dicintai Allah, ada pelajaran dari haji dalam aspek sosial, dalam aspek kemanusiaan. Yang pertama yaitu Arafah. Rasulullah SAW mendapatkan pengetahuan puncak, kebijaksanaan puncak di Arafah yang dituangkan dalam khutbah haji wada'nya yang sangat monumental dan menginspirasi dunia. Di antara yang paling monumental itu ada 3 nilai yang saat ini dan untuk masa yang akan datang ini selalu relevan bagi kehidupan umat manusia dunia. Yang pertama adalah human rights atau hukukul insan. Eropa dan Amerika Barat itu baru kemarin saja menyadari bahwa betapa pentingnya hukukul insan. Sedangkan Rasulullah SAW dalam kebijakan puncaknya, dalam pengetahuan puncaknya, itu sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu. Rasulullah mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum.
sesungguhnya darahmu, nyawamu, lalu kemudian hartamu dan kehormatanmu adalah suci. Tidak boleh ada yang menumpahkan darah, tidak boleh ada yang merampok dan mencuri harta orang lain, dan tidak boleh ada seseorang yang merendahkan harkat dan martabat orang lain. Kemudian dari sepenggal kata ini dikembangkan oleh para ulama yang disebut dengan maqasidus syariah. Yang pertama adalah hifdzun nafs. Tujuan universal syariat Islam itu adalah menjaga jiwa. Yang kedua, hifdzuddin, menjaga agama. Yang ketiga, hifdzul mal, menjaga harta, properti. Yang keempat, hifdzul aql, menjaga akal. Sehingga apa saja yang merusak akal itu haram, tidak diperbolehkan di dalam Islam. Dan yang ketiga adalah hifdzun nasab, menjaga rumah tangga, menjaga keluarga. Maqasidus syariah ini atau tujuan-tujuan universal syariat Islam ini adalah pelajaran humanitarian, pelajaran kemanusiaan yang dirumuskan oleh para ulama, terinspirasi dan diambil dari khutbah wada Rasulullah, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Yang kedua, kesetaraan, al-musawah, nilai kesetaraan yang sampai saat ini didengungkan merupakan nilai manusia modern. Itu pun sudah disuarakan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, inna rabbakum wahidun wa abakum wahidun wa kullukum min adam wa adam min turab. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu, dan kalian semua dari Adam, dan Adam dari turab, dari tanah. Ala la fadla Arabiyyin ala ajamiyyin wala ajamiyyin ala arabiyyin wala ahmaru ala aswadin wala aswada ala ahmarin illa bittaqwa. Ingatlah wahai manusia, tidak ada istimewa, tidak ada superioritas, tidak ada keunggulan orang Arab di atas non-Arab, orang non-Arab di atas orang Arab, kulit putih, kulit merah di atas kulit hitam di atas kulit merah, kecuali dengan ketakwaan. Yang dijunjung tinggi adalah value, nilai, bukan rasial, bukan status sosial, melainkan nilai ketakwaan, kebaikan, kebajikan, dan kemanfaatan bagi sesama manusia. Dan yang ketiga adalah nilai persaudaraan atau ukhuwah. Al-muslimu akhul muslim, kata Nabi. Seorang muslim adalah saudara, itu sebagai piagam Madinah. Kalau saya lebih cocok diterjemah dengan konstitusi Madinah. Di dalam konstitusi Madinah itulah Rasulullah menegaskan kembali tentang nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kesetaraan dan persaudaraan antar agama, persaudaraan antar umat manusia, dan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Karena itu dalam momen haji ini pun sebetulnya ada pelajaran cinta tanah air. Kita akan pulang, dan jamaah haji pun akan pulang dari tanah suci menuju tanah air. Di sini hanya satu persinggahan untuk ibadah khusyuk, bersimpuh di hadapan Allah. Lalu kemudian hasil pelajaran
yang kita dapatkan dari madrasah, dari pesantren haji ini, kita bawa dan kita persembahkan di tanah air kita. Cinta tanah air dicontohkan, diteladani oleh banyak nabi, di antaranya yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, di mana haji ini pun merupakan napak tilas Nabi Ibrahim Khalilullah. Beliau begitu cintanya terhadap tanah air, doanya diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbi ja'al hada baladan aminan warzuq ahlahu minat thamarat. Tuhanku, jadikan bangsa dan negaraku ini baladan aminan, negara yang aman, sentosa. Warzuq ahlahu minat thamarat, dan berikanlah rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan dan pertanian. Begitupun Nabi Muhammad ketika hijrah, beliau mengatakan, wahai Mekah, bukan berarti aku tidak mencintaimu. Aku sungguh mencintaimu, akan tetapi karena keadaanlah aku harus meninggalkanmu. Dan Rasulullah pun mencintai Madinah, dua negara pada waktu itu, dan dua daerah yang dicintai oleh Rasulullah, yaitu Makkah dan Madinah. Karena itu kita sebagai petugas haji, khususnya umumnya bagi jamaah haji Indonesia, kita dapat juga memetik pelajaran cinta tanah air dari haji yang telah kita laksanakan tahun 2025 ini. Semoga khutbah Jumat kali ini dapat bermanfaat, dan barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bihi minal ayati wal dhikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.